Oke, kita balik lagi di Bukan Kelas Inspirasi. Sekarang bersama saya Anissa Hirtami dan ada narasumber yang luar biasa. Siapa? Perkenalkan diri Anda. Saya Imelda Rahma, Duta Muda ASEAN Indonesia. Asik, Duta Muda ASEAN Indonesia. Email ya panggilannya ya, email ya. Oke. Apa namanya? Tadi kan disebutin ya Mbak Email, Duta Muda ASEAN Indonesia. Nah itu gimana sih? Diceritain dong boleh proses perjalanan bisa terpilih jadi Duta Muda ASEAN Indonesia. Oke, jadi Duta Muda ASEAN Indonesia itu adalah program yang dibentuk sama Kementerian Luar Negeri, sengaja dibentuk sama mereka dengan maksud mempromosikan ASEAN lewat pemuda. Nah, pada tahun saya itu yang daftar sekitar 1.300-an orang. Kemudian dari 1.300 itu dengan proses yang lumayan rumit, panjang. 1.300 orang. Seluruh Indonesia. Okay, seluruh Indonesia ya. Dan kamu yang terpilih dari 1.300 orang itu? Iya, 20 orang terpilih termasuk aku. Luar biasa. Oke kayaknya. Iya dong, dari ribuan loh. Iya, alhamdulillah rezeki. Amin. Terus boleh diceritain lagi? Terus kemudian kepilih, acaranya sangat besar ya karena itu skalanya kementerian. Kemudian tugasnya kita menjabat selama 2 tahun dari 2019 sampai 2021. Nah, tugasnya kita tuh melakukan berbagai campaign, kemudian kerjasama membantu pemerintah untuk mempromosikan ASEAN di ranah publik. Gitu. Oke, mempromosikan ASEAN di ranah publik. Promosi bagian atau bidang apa sebetulnya nih, Mbak? Jadi pendidikannya atau apakah gitu? Jadi kan banyak orang yang kenal ASEAN itu cuman ya udah ASEAN aja. Jadi organisasi kerjasama negara-negara anggota ASEAN and that's it gitu loh. Padahal ASEAN itu lebih dari sekedar itu. Maksudnya impact-nya tuh besar banget untuk masyarakat kita dan pengennya sih Kemenlu tuh pengen kita itu bisa mensosialisasikan agar masyarakat tuh tahu bahwa diri mereka tuh bukan hanya masyarakat Indonesia tapi juga merupakan bagian dari masyarakat ASEAN itu sendiri. Oke, jadi merupakan bagian dari masyarakat ASEAN itu sendiri ya. Oke, terus sebetulnya akhirnya tugasnya lebih ngapain sih untuk jadi Duta ASEAN itu? Maksudnya kemudian kinerjanya di impact-nya sendiri ya, terutama untuk Indonesia kayak gitu gimana? Kerjanya kita bikin program, selain punya program sendiri kita berpartner. berpartner. Mbak Email boleh loh nanya ke Mbak Anissa, dia itu seorang aktris layar lebar. Wah, ya, kelihatan kok karismanya tuh beda. Karisma ya itu nama merek kayaknya, merek jenang keluargaku itu. Iya, tadi sampai di mana? Oh ya, saya bikin program, bermitra dengan NGO dan juga stakeholder. Untuk impact-nya sendiri depends on skala programnya itu apa ya. Tapi kalau kita biasanya dari yang kecil-kecil dulu, karena target itu tuh nggak langsung harus merubah masyarakat Indonesia secara secara umum gitu, komprehensif enggak. Tapi misalkan aku dari Jogja gitu, nah aku punya tupoksi bagaimana caranya pemuda-pemuda di Jogja itu sadar bahwasanya mereka bagian dari masyarakat ASEAN dan juga misalkan nih ASEAN mau menyambut keketuaan Indonesia pada tahun 2023 itu program-program apa aja yang bisa dilakukan pemuda, masyarakat juga gitu. Lebih tujuannya tuh lebih kepada masyarakat tahu bahwa ASEAN itu nggak cuma sekedar organisasi regional tetapi punya beberapa dampak politik yang sebenarnya kita tuh sedang rasakan itu sekarang gitu loh. Dan itu tuh karena kita bagian dari ASEAN. Itu aja sih. Oke, menarik ya. Terus gimana tuh maksudnya sekarang ini kesadaran masyarakat sendiri ya, khususnya di Jogja sendiri bahwa mereka adalah bagian dari warga ASEAN tuh gimana menurut Mbak Email tuh? Apakah sudah cukup sadar atau ada yang nggak ngerti sama sekali bahkan? Terus seberapa jauh kemudian impact untuk program-program yang dibuat ini akhirnya ke masyarakat? Oke. Well, saya nggak pernah riset sih exactnya gimana gitu aware-nya masyarakat terhadap, terutama masyarakat Jogja terhadap ASEAN. Cuman sejauh ini yang saya dapatkan sesuai pengalaman ya, masyarakat tuh taunya cuman ya udah ASEAN ada organisasi regional aja and that's it gitu loh. Cuma sampai di situ aja. Cuman kamu tahu nggak negara anggota ASEAN apa aja? Ya paling Singapura, Filipina, Thailand. Apalagi ya, ada yang kayak gitu tanyain. Nah, paling taunya sekitar itu aja sih, kayak kulit luarnya aja, nggak tahu secara komprehensifnya sebenarnya pengaruhnya apa gitu. Tapi sejauh ini program-program yang kita buat tuh saya rasa sudah cukup melibatkan banyak pihak untuk semakin
kepo sama ASEAN itu sendiri. Oke, terus dari tadi kan cerita nih, Mbak Imel nih luar biasa ya karena terpilih dari 1.300 orang seluruh Indonesia gitu. Boleh diceritain dong itu prosesnya ngapain aja gitu, seleksi dari awal tuh harus ngapain, terus mungkin apakah ada misalnya wawancara khusus atau ada unjuk bakat atau kayak gitu, ngapain aja sih sebetulnya proses seleksinya? Oke, proses seleksinya tuh nggak se-complicated yang difikirkan juga sih sebenarnya, karena kita via online, kemudian kita kirimkan paper, kemudian habis itu kita bikin video campaign yang mana mungkin videonya tuh dilihat dari substansi videonya, kemudian jumlah likes dan juga jumlah komentarnya, kemudian ada sih wawancara khusus waktu itu, dan terakhir udah langsung kepilih aja gitu. Oke, itu prosesnya berapa lama Mbak Imel dari semua proses itu sampai akhirnya langsung terpilih? Sepertinya memakan waktu kurang lebih 3 bulan. 3 bulan 3 ya? bulan. Dari awal banget daftar, terus nunggu proses videonya, hasilnya lagi itu 3 bulan. Tapi pemilihannya sendiri di Jakarta waktu itu 10 hari. 10 hari ya Iya. di Jakarta ya? Dengan finalnya itu di Jakarta Convention Hall. Jurinya ada Mas Nicholas Saputra sama Mas Reza Rahadian. Kok kamu senyum-senyum gitu, jurinya ada Nicholas Saputra sama Reza Rahadian. Oh gitu, jadi juri itu harus ganteng gitu ya, karena kamu jadi semangat gitu loh. Nah, bisa lihat Tulus secara langsung di backstage-nya, terus bisa foto bareng sama Nirina Zubir dan juga Mas Coki Sitohang. Oh iya, Nirina Zubir kan ini ya dulu kalau nggak salah ayahnya kan dia sempat jadi dubes di Prancis juga kalau nggak salah ya. Kamu nggak tahu gimana sih? Gimana? Aku nggak tahu. Sama kamu. Iya kalau nggak salah ya, setahu aku ya, sepengetahuan aku tuh ayahnya Nirina Zubir tuh dulu dubes di, atau kalau bukan dubes tuh pokoknya dia di bagian kedutaan ya, atau kalau nggak di konjen gitu di Marseille apa ya, di Prancis lah kalau nggak salah setahu aku malah baru gitu. tahu loh. Makanya maksudnya ini kan program dari Kemenlu gitu ya, mungkin kan dia juga jadi karena mungkin anggota keluarganya ada yang ya mungkin ya ada relasi bisa. Gitu. Selain dia juga memang MC. Oke, dia di situ as MC profesional ya. Sama Coki Sitohang waktu itu kayak duet gitu. Oke, terus kamu senang? Banget. Waktu itu kayak ampun di belakangnya Coki Sitohang kayak kenapa? Aduh kenapa? Kayak terus lagi ngambil makanan sebelahnya Nicholas Saputra kayak kayak mimpi aja gitu, kayak ya Allah seganteng ini orang, kayak ya ampun. Jadi ternyata jadi ini ya menarik ya Mbak Imel ya, maksudnya kamu jadi duta ASEAN gitu ya, menginspirasi juga, tapi juga di satu sisi lain kan ternyata kemudian yang dipilih untuk menjadi juri ini kan juga istilahnya juga yang bisa dianggap cukup menginspirasi anak-anak muda juga ya. Nah kamu sendiri ketika itu melihat sosok juri-juri ini gimana menurut kamu? Kalau tadi kamu setuju ya dengan statement bahwa mereka menginspirasi anak muda, menginspirasinya di mana tuh? Oke, ini kan aku lihat dari segi Nicholas Saputra sama Reza Rahadian ya. Sebenarnya ada 2 juri lagi, tapi 2 juri ini dari pihak kementerian. Yang sorry tuh aku lupa namanya. Tuh kan, giliran dari pihak kementerian, Pak tolong ya, ini anaknya loh udah dipilih jadi duta, lupa loh dia. Pak Cepi siapa gitu, tapi serius cuman inget itu. Parah loh. Oke, jujur loh, ini jujur. Daripada salah nyebut kan nama orang. Iya, oke, gak apa-apa. Tapi tadi boleh diceritain sisi inspirasi yang kamu setuju dengan sisi inspirasi untuk anak mudanya gimana tuh untuk juri yang dipilih? Reza Rahadian pertama ya. Dia kan aktor yang laris manis ya. Sampai kadang-kadang ya ada orang yang fans sama dia, ada juga orang yang sebel karena dikit-dikit kalau filmnya bagus pasti Reza Rahadian. Dikit-dikit Reza Rahadian kagak ada aktor lain aja kayak gitu loh. Padahal sih ya mungkin emang talentanya pas banget gitu kan ya gitu. Tapi kalau saya dengar dari ceritanya kan dia untuk jadi aktor yang besar itu dimulai dari peran-peran yang kecil dulu kan, nggak langsung tiba-tiba gede gitu. Betul. Nah proses itunya, dan juga kalau orang udah bakat tuh susah ya mungkin Mbak. Kan aku sering lihat dia tuh jadi juri Miss waktu itu di SCTV tuh Miss apa ya? Miss Celebrity kalau nggak salah. Nah dia tuh jadi juri yang untuk bagian bakat acting gitu. Dan bisa seprofesional itu, dalam beberapa detik dia bisa merubah peran dirinya dari A ke B, B ke C. Se-epic itu. Jadi wow. Gitu loh, maksudnya keren banget kamu lihat itu. Nah kalau sosok juri yang lain? Mas Nicholas. Aduh, gimana ini menginspirasi kok? Aduh, gimana? Menurut kamu apa yang bagian dari menginspirasi? Kegantengannya menginspirasi kamu? Iya, pastinya. Untuk apa? Kayak I don't know, I just like
Space like. Lah kalau menginspirasi itu kan pasti membuat mungkin kamu kemudian misalnya kalau kamu tadi berhubungan dengan oke aku lihat Nicholas Saputra ganteng gitu. Oke, aku terinspirasi bikin apa nih misalnya. Yang apakah kemudian itu juga punya kaitan korelasi dengan program kerja kamu kayak gitu. Kalau Mas Nicholas Saputra kalau dari korelasi program mungkin enggak ya. Tapi kalau dari healthy life dan juga lifestyle-nya dia aku ikutin banget. Oke. Contohnya adalah dia kan kalau di Instagram itu nggak pernah posting mukanya. Ada sih sekali waktu itu dia apa sih nyoblos gitu, terus dia ini kan yang viral banget, habis itu nggak ada lagi, jarang. Adanya foto-foto misalkan dia di mana, apa tempatnya kayak gitu aja, tapi dianya enggak gitu. Dan alasannya kalau aku baca di media online ya, karena aku juga bekerja di media, di Liputan 6 itu tuh dia bilang it's about privacy. Jadi kayak kadang-kadang dia kurang nyaman menampakkan dirinya gitu di media sosial ataupun takut disalahgunakan fotonya dan segala macamnya. Jadi dia rasa bahagia itu ya cukup dia yang rasain gitu loh. Dia pengen sharing tempat dia perginya aja, tapi nggak perlu kayak harus dianya kayak narsis banget dia bilang gitu. Nah itu juga sih yang akhirnya inspirasi aku untuk nggak begitu aktif, nggak begitu narsis banget di media sosial, akhirnya lebih menghargai privasi. Semakin dewasa semakin tahu mana hal yang harus di-share dan juga mana hal yang harus di-keep untuk diri kita sendiri. Oke, nah gini dong, jadi jawabannya tuh apa nih kegantengan? Oke, gantengan gimana? Aku juga jadi bingung. Iya, Mas lo kan jadi panggil aku jadi Mas, nggak fokus nih kan. Oke, terus itu kamu tahun berapa Sari tadi duta ASEAN? 2019 sampai 2021 jabatannya. Oh masih sampai 2021 karena ya? Corona katanya percakapan kemarin di grup ya, di grup sama kementerian ditambah setahun lagi. Karena nggak mungkin pemilihan dilakukan tahun 2021 terlalu beresiko. Iya. Kita nambah jadi 3 tahun masa jabatan 3 untuk pertama tahun kalinya masa Duta jabatan. Muda ASEAN. Nah, kemudian kaitannya selama masa pandemi ini ada nggak satu program khusus dari Duta Muda ASEAN yang kemudian dilakukan dan dieksekusi ketika masa pandemi? Of course. Kita kemarin punya kegiatan live IG berantai. Jadi live IG berantai tiap live IG tentang apa nih? Apa aja. Bincang-bincang santai kayak gini. Tapi bedanya itu di Instagram. Kemarin bagian saya itu mewawancarai Mas Riko Anggara, news produsernya Kompas TV. Tuh. Nah, kita berbincangnya tuh santai sesuai dengan background dari pembicaranya, tapi di tengah-tengah selaku duta kita juga menyelipkan informasi-informasi ringan mengenai ASEAN. Jadi tuh poinnya dapat gitu. Kadang-kadang kita kalau menyampaikan sesuatu yang sifatnya serius, kalau disampaikan secara formal, orang tuh jadi kayak nggak menarik gitu. Apa sih ini formal banget kayak gitu. Tapi kalau kita bincangnya secara santai kayak gini, mungkin podcast kayak gini, kayaknya kayak ngobrol biasa, mungkin tapi di dalamnya terdapat obrolan yang substantif gitu. Kayak misalkan tadi tentang lifestyle, tentang gimana cara menghargai privasi, sama aja. Tadi juga sama Mas Riko Anggara kita ngomongin soal gimana caranya memberikan literasi media, edukasi media kepada masyarakat untuk membedakan mana berita yang hoax dan mana berita yang memang benar-benar fakta. Oke, program itu sekarang masih berjalan? Masih. Oke, karena kita masih dalam masa pandemi kan, kayak gitu. Sampai akhir tahun ini, sampai Desember. Sampai akhir tahun. Oke, mungkin pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir nih. Rencana kamu ke depan, kalau kamu sudah postgraduate ya, sudah tidak menjabat lagi sebagai duta ASEAN gitu, apa rencana kamu ke depan? Yang pasti duta itu bukan ketika kita pada masa jabatan aja yang banyak. Maksudnya kalau duta tuh habis itu udah selesai ya udah, enggak. Kita tetap duta. Tapi tahun 2019. Tapi bukan duta Minang kan? Ya bukan. Duta Minang. Lapar kan? Nyambungnya kita makanannya. Nah itu, jadi kalau walaupun saya udah selesai dutanya sampai nanti tahun 2022, ya saya tetap Duta Muda ASEAN, yang saya akan tetap menyokong adik-adik saya yang menyandang duta berikutnya, dan saya tetap punya tanggung jawab peran untuk membumikan ASEAN. Maksudnya tetap memperkenalkan ASEAN mungkin dengan caranya saya sendiri. Mungkin kan kalau misalnya kita jadi duta itu kan punya programnya sendiri. Tapi kalau kita udah nggak jadi duta, kita bisa bantu adik-adik kita atau kita bisa punya cara sendiri untuk memperkenalkan ASEAN. Tapi saya rasa itu lebih kepada preferensinya tiap orang masing-masing ya. Karena kadang kalau di duta itu ada orang suka ikut karena cuma ikut gimmicknya aja, karena pengen hadiahnya, karena pengen fame. Iya, banyak ini ya tujuan masing-masing ya. Nah, kalau misalkan orang yang memang dari awal punya niat yang tulus karena punya interest sama ASEAN dan ingin dedikasi untuk itu ya, pasti akan terlihat ketika dia menjabat dan juga ketika dia sudah
selesai menjabat loyalitasnya akan terlihat dari situ. Oke, Ya. kayak seleksi alam ya akhirnya ya. Benar Luar sekali. biasa sekali. Oke, terima kasih Mbak Email Mbak. untuk obrolannya yang Iya. menyenangkan. Sama. Sekali lagi masih di Bukan Kelas Inspirasi. Inspirasi. Ya. Bye.